Coba Pak, diulang dulu tadi kenapa? Sebelum saya mulai. Majuin dikit Pak, majuin dikit. Nah, coba. Sebelum dimulai, kalau saya bilang tepuk satu, jangan kena. Kalau yang kena nanti sudah jelaskan ke depan. Oh iya. Kalau kena jamnya K1 ya. Ya udah, langsung mulai. Terus saya yang bilang saya apa? Ada satu lagi, kalau aku bilang tepuk tangan satu langsung kena ya. Bedanya tangan. Oh, di tangan. Berarti kalau dia tepuk satu nggak kena. Kalau tepuk tangan satu kena. Yang cepet ya. Kodenya di tangan berarti ya. Oke. Jangan ada yang telat ya. Ya. Siap. Satu, udah siap belum? Dah. Nah. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Sirame tadi lo. Ya, Rafa kena. Nanti Rafa Sirame. Coba lagi. Dia anak bawang. Anak bawang. Tepuk empat. Tepuk tangan empat. Tepuk lima. Tepuk tangan lima. Ulang dari awal ya. Ya. Yang cepat. Tepuk satu, dua, tiga. Tadi tuh 1 2 3 itu bagaimana? Langsung dari apa? Coba satu, kami itu satu, dua, tiga gitu. Dua nih, Oke, siap. Coba kalau aku bilang, kalau aku suruh 10 kali mau nggak? Woi, kebanyakan. 100 juga mau. 100 ya paling banyak. Iya. Lanjut. Kamu mau mantan apa buat jadi teman kamu di situ? Sekali lagi baru mendongeng ya. Ya. Nah. Sekali lagi ya. Tepuk dua. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Satu kali lagi terakhir ya. Tepuk tangan lima. Dan mari kita buka dongeng hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak? Hari ini aku akan mau menceritakan dongeng yang luar biasa bagi semuanya. Ya. Hari ini Raven mau mendongeng ya. Batuk. Minum dulu. Maaf, gue mau minum. Oh iya, tunggu minum dulu. Gimana kalau pantomim, Pak? Pantomim beda lagi. Kalau pantomim itu butuh ilustrasi, penjelas apa namanya? Latar musik untuk menjelaskan adegan. Tanpa musik juga bisa, cuman kurang mengena saja. Agustus kira-kira ada lomba pantomim, Pak? Agustus. Iya. Saya Akmal maju ya. Iya. Pantomimnya gerakannya sederhana, hormat, tegak, balik kanan. Artinya apa itu? Kalau ada orang pun hormat, tegak, balik kanan. Nah, silakan Raven. Siap ya? Ya. Siap. Sudah siap? Aku akan menceritakan dongeng dari yang berbahasa Indonesia. Insya Allah panjang loh dongengnya. Satu jam ada 1 jam. Kalau insya Allah sampai jamnya ya, sampai jam 11 ya, atau sampai 12. 30 menit. Sampai di sini nih 12. 30 menit. Ya udah ya coba. Saya bulan boleh istirahat. Wah. Yang bisa jelaskan boleh istirahat. Oh iya boleh. Yang jelaskan yang bisa jelaskan boleh istirahat. Ya boleh. Ya. Hari ini coba dengarkan semuanya. Hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang kisah Cinderella. Kalian sudah tahu belum? Sudah. Nah, apa? Tunggu ya, akan saya jelaskan. Yaitu seorang gadis cantik yang pakai baju pengantin warna biru dan berdansa di istana. Kalian belum tahu kan soal itu? Belum. Aku jujur aja deh udah. Itu sudah tahu. Itu aku udah tahu dari aku kecil kelas 1 SD. Oh iya bagus. Itu dari tahun lalu. Akmal nggak tahu soalnya di rumahnya Akmal nggak ada buku. Ya, aku penasaran, aku pernah ikut dari tahun 2015. Iya.
Lanjut lagi Raven. Jadi awal-awalnya itu gini, Jangan kita. kalau ada yang berani tambahin, jangan boleh istirahat ya. Suruh jelaskan dari aku sama. Oke, siap. Jangan. Nggak boleh istirahat ya. Konco tuh, konco. Ya konca tuh. Ya udah, kalau bisa nggak apa-apa. Ya begitu. Bisa begitu. Nggak rere, kita rere. Nggak boleh istirahat ya. Sudah lanjut mau lihat ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran di Palvin. Kalian masih ingat nggak pembelajaran dalam satu tokoh cerita itu dalam penulisan itu ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Masih ingat kan? Masih. Nah nanti apa yang disampaikan Raven, kalian cari kutipannya, kutipan di mana yang menunjukkan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tapi ingat, dalam satu cerpen itu sudut pandang yang paling sering dipakai itu sudut pandang orang pertama dan ketiga. Yang kedua itu hampir jarang, biasanya hanya di kutipan tengah. Ya, tapi lebih condong kepada si pencerita itu hanya mengambil kutipan biasa. Misalnya, engkau berjalan di sisi taman pada hari Minggu. Itu engkau kan sudut pandang orang kedua. Tapi dalam satu cerita menempatkan si penulis sebagai orang kedua itu sangat jarang. Dia itu hanya kutipan pendukung saja. Tapi kalau sudut pandang orang pertama dan ketiga itu pasti sering dipakai. Misalnya aku, kan? Atau menyebut nama orang. Itu pasti sering dipakai. Karena kalau misalnya pakai sudut pandang orang kedua, itu melelahkan. Melelahkan untuk si pembaca dan melelahkan untuk si penulis. Karena kalau menggunakan kata aku, berarti si penulis mengajak pembaca sebagai tokoh dalam tersebut, mengajak. Tapi kalau misalnya sudut pandang orang tiga pakai nama atau dia mengajak pembaca untuk masuk ke dalam sisi si penulisnya. Paham? Jelas? Nanti apa yang disampaikan, dongeng yang disampaikan Raven didengarkan. Kalian ambil kutipannya di mana sudut pandang orang pertama, di mana sudut pandang orang ketiga. Kalaupun ada sudut pandang orang kedua nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paham? Jelas? Siapkan buku kalian, dengarkan apa yang disampaikan Raven. Yang bisa menjawab nanti boleh istirahat. Ya, tepuk tangan untuk Raven dulu. Jadi di awal-awal itu tuh ada seorang gadis yang bernama Ella. Itu nama panggilannya Ella. Nah, dengan nama aslinya itu Cinderella. Kenapa kan nama Dia nggak bisa mikirin itu. Terus jadi di awal-awalnya itu sejak dia kecil dia bersama orang tua terkandungnya. Dia pun senang karena punya ibu dan ayah terkandungnya pun senang juga padaku. Dan beberapa lama kemudian sang ibu terkandung jatuh sakit dan tak lama kemudian ibu itu seorang wanita itu bilang pada gadis kecil, "Hela anakku, kamu maafkan ibu ya, bahwa ibu merasa ibu sudah tidak kuat lagi untuk menjagamu." Lalu seorang gadis tercantik bilang pada ibu, jangan ucapkan kata-kata itu ibu, jangan, ibu akan cepat sembuh." Tak lama kemudian sang wanita itu pun telah tiada dan sang gadis itu langsung bersedih. "Oh tidak ibu." Nah, setelah sang istri meninggal, ayah akan kembali menikah dan bersama ibu tiri. Aduh. Jangan mikirin itu. Itu yang dijelasin. Ibu tiri akan memiliki dua saudara tirinya. Dan setelah menikah kembali, ayah harus pergi dengan waktu yang lama. Dan setelah itu, ibu tiri pun langsung marah pada seorang gadis kecil. Kamu harus bersihkan dulu semua rumah ini. Kalau kamu tidak, kamu mending keluar sana. Ya ibu, baiklah. Kamu harus ya udah, bu, baiklah. Dan tak lama kemudian seorang gadis dan cantik pun sedang membersihkan seluruh rumah. Dan setelah itu ibu pun menyuruh seorang gadis itu suruh berdiam-diam di kamar dan tidak boleh keluar. Kamu sudah selesai belum bersihkan rumah? Sudah bu. Baik. Sekarang kamu akan masuk ke kamar dan tidak boleh keluar. Baik, diam aja di situ. Jangan ibu. Dia lalu sang ibu tiri pun mengunci ke pintu kamarnya. Dan seorang gadis itu hanya berteman bersama
seekor tikus dan 2 ekor burung. Dan tak lama kemudian dia pun mendengar sama-sama untuk mengadakan acara di istana. Dan setelah itu dia pun lanjut lagi membersihkan rumahnya. Dan setelah itu dia pun mengizinkan kepada ibu tirinya untuk makan sebentar. Ibu, kenapa? Bolehkah aku makan sebentar? Tidak, kamu tidak boleh makan. Baik kamu rapi-rapi rumah aja. Ngapain minta-minta? Kata ibu tirinya begitu. Lalu dia pun mengizinkan kedua, dia mengizinkan lagi. Saya boleh ikut mengadakan acara di istana enggak? Boleh kok, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Ewan itu, kamu harus pasangkan baju untuk 2 anakku dulu. Baiklah, saya akan pasang. Dan setelah itu dia pun langsung mengizinkan kepada ibu kembali. Bu, saya sudah selesai bu memasangkan baju kepada 2 anak ibu. Jadi saya boleh ikut enggak? Tidak, sebaiknya kamu harus bersih-bersih rumah. Lalu sang gadis pun sedih. Dan setelah ibu tiri pun pergi ke istana dan sang gadis tercantik pun sedih. Dan saat dia sedih muncullah seorang ibu tiri. Ibu tiri pun langsung mendadak. Ibu tirinya sudah pergi dan muncul seorang ibu peri yang pakai baju berwarna putih. Wahai gadis cantik, kenapa kamu menangis? Kata ibu perinya begitu. Ibu tiri dan saudara tiriku pergi, aku disuruh bersih-bersih rumah. Kau jangan khawatir. Sini ibu tiri akan mengubah baju kamu jadi baju yang paling bagus loh. Dan tak lama kemudian baju gadis tersebut menjadi baju gaun pengantin yang paling indah dan bagus. Dan sepatu itu diubah menjadi sepatu kaca. Dan dia pun mengubah 2 ekor tikus pun menjadi 2 ekor kuda. Dan lampu itu menjadi kereta kuda. Dan lampu itu berubah menjadi kereta kuda. Dan lalu setelah itu ibu perinya mengubah seekor burung menjadi pengemudinya. Dan tak lama kemudian seorang gadis pun langsung pergi ke istana menggunakan kereta kuda. Dan ibu peri pun berkata, nah silakan kamu pergilah ke istana. Dan Ella pun berkata, terima kasih ibu peri, ya sama-sama. Dan tak lama kemudian seorang gadis tercantik telah sampai di istana dan bersiap-siap mengadakan acara di istana. Dan dia pun merasa tersenyum saat mengunjungi istana dan tak lama kemudian sampai di dalam dia bertemu dengan seorang pangeran yang mengajak untuk dansa di malam hari. Dan para penonton pun bersiap-siap untuk menonton. Dan setelah itu seorang gadis tercantik dan pangeran pun berdansa dengan tersenyum dan senang. Dan setelah itu semua para penonton yang mengikuti acara itu langsung bertepuk tangan dan bersorak hore dan suaranya dengan kencang. Dan setelah itu setelah acara selesai dia pun langsung tiba-tiba alarm telah berbunyi hingga waktu jam 12 malam. Dan setelah alarm bunyi dia harus bilang kepada pangeran, saya harus pulang karena sudah jam 12. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Dan tak lama kemudian sepatu kaca itu terlepas di istana dan tidak ada waktu lagi untuk mengambil karena waktunya sudah jam 12 malam dan harus pulang. Lalu pangeran dan pasukannya dan bala tentaranya itu langsung menemukan, wah ini kenapa ada sepatu siapa ini? Oh ini pasti milik kan? Pasti milik gadis tercantik yang tadi nih berdasar sama aku. Ayo aku kejar, ayo semuanya, kejar kereta kuda itu. Baiklah. Dan tak lama kemudian semua peri yang diberi oleh itu. Terus perinya hilang lagi dan kembali lagi seperti semula. Dan setelah itu
keesokan harinya pangeran pun datang ke rumahnya Cinderella dan mengunjungi kamarnya. Lalu sang ibu tiri pun langsung menguncinya lagi di kamar. Tetaplah kau di situ, tidak usah keluar sekalian. Izinkanlah, tutup mulutmu, diam kau, kata ibu tirinya begitu. Dan lalu sang gadis itu pun tersedih di kamarnya. Dan pangeran itu pun bertanya, ini ada yang milik sepatu tuh ini enggak bu, selain ibu bertiga sama anak-anaknya? Tidak ada kok. Ibu tiri itu pun berbohong pada pangeran. Nah benar bu, tidak ada, itu tidak ada. Padahal ada satu lagi anak yang tadi malamnya berdansa sama ya. Seorang anak tadi. Udah, itu pasti milik anak saya, Pak. Pasti ini milik anak saya. Udah saya coba itu sepatunya. Dan tak lama kemudian pangeran itu memasang sepatu kaca di kaki saudara tirinya dan ketika sepatu itu pun tidak muat di kaki saudara tirinya. Evan. Evan dia. Kemudian pangeran pun mendengar samar-samar ada suara gadis yang terkunci di kamar. Pangeran, itu sepatu milikku. Lalu ibu tiri itu pun marah kepada gadis cantik. Cinderella, bisa diam enggak kau? Lalu tak lama kemudian Cinderella pun berhasil keluar dari kamarnya. Dan tak lama kemudian Ella pun langsung mencoba sepatunya. Dan ternyata sepatu itu milik Ella dan pas untuk di kakinya Ella. Lalu pangeran itu pun marah pada ibu tirinya. Beraninya kau menipuku ya dan berbohong padaku. Dan dia pun menyuruh pengawal untuk memasukkannya ke penjara. Pengawal, masukkan mereka bertiga ke penjara sekarang. Dan akhirnya ibu tiri dan saudara tirinya pun di penjara dan dia pun tidak boleh keluar lagi. Dan pangeran itu pun merasa baik pada seorang gadis tersebut. Kau adalah gadis yang berdansa denganku malam itu. Dan tak lama kemudian dan sampai akhirnya pangeran dan Cinderella itu menikah di istana. Dan demikian cerita dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau jawab nggak? Saya Jawab apa pertanyaan dulu, Raven. Jawab pertanyaan dulu. Coba pertanyaan dari Raven. Ada yang bisa jawab langsung istirahat. Jangan dulu, selesai dulu dari Pak Alvin yang menuliskan kutipan-kutipan sudut pandang orang pertama, orang kedua. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada tugas dari Pak Alvin untuk mereka dari cerita Raven. Tapi dari Raven dulu nih pertanyaannya apa? Jadi coba siapa yang tahu sebutkan siapa saja tokoh dari cerita tadi. Nah, sebutkan. Coba, Dabi. Ella itu siapa? Ella tokoh pertama. Tokoh utama. Ella, ya. Terus siapa yang jahat tadi? Yang jahat ibu tiri gitu. Betul. Ibu tiri Siapa lagi jahat? sama saudara tirinya. Ya. Udah. Terus siapa yang itu tokoh pendampingnya siapa itu? Yang Tokoh pendamping. Tokoh pendamping itu ayahnya. ayamnya itu kan harus. Pak, itu pelengkap. Oh ya, itu pangeran. Oh pangeran betul. Betul. Ya, aku istirahat ya. Dadah. Lon. Silakan udah. Tapi kamu harus. Boleh istirahat nggak? Lagi pertanyaan lagi. Jadi siapa yang bisa sampaikan apa itu alurnya? Alur maju atau alur mundur? Siapa yang tahu? Nah, alur maju itu Naraya tuh, Naraya. Alurnya maju. Alurnya maju. Kenapa maju? Tanya, kenapa maju? Karena kan ceritanya dari si Ella kecil sampai sekarang. Nah, cakap, pintar. Naraya boleh istirahat nggak? Nah, nanti mau dikasih tugas dulu sama Pak Alvin. Iya. Ntar tugasnya ada bela gitu. Ting, baru boleh istirahat. Tadi terus siapa yang apa? Jadi tokohnya itu wataknya apa tadi? Watak yang mana? Tokoh yang mana dulu? Siap. Wataknya itu jadi ibu tiri itu Tanya siapa yang tahu watak karakter dari cerita Cinderella? Siapa watak karakter? Siapa watak karakter? Siapa Apa karakter? Apa karakter dari Setiap apa karakter apa watak? apa wataknya dari cerita tersebut? Gimana menurut kamu wataknya? Nggak tahu, aku nggak tahu.
Yang bisa watak dari setiap karakter. Kan karakter tadi itu ada beberapa karakter ya, ada tokoh utama, kan? Ada pendukung, ada pelengkap, kan ya? Kalau misalnya yang tadi karakter utamanya siapa? Cinderella itu karakternya bagaimana? Paham? Lemah. Nah, ada lagi karakter pendukung. Pendukung si tokoh utama. Nah, siapa aja? Ayah. Hah? Ayahnya. Siapa? Ada si ibu. Ibunya tadi sebelum meninggal kan? Kemudian ayah juga ya? Ayah. Kemudian raja. Raja itu pangeran sih? Pangeran. Pangeran. Nah. Bentar aku saya Paham ya? jadi pangeran. Ada lagi yang mendukung. Pelengkap. Melengkapi siapa? Beri. Hah? Peri. Apalagi? Tikus. Kuda. Burung. Kita tidak bisa menentukan karakter. Kita tidak bisa menentukan karakter itu tadi ya. Si siapa namanya? Si kuda, si tikus. Tidak bisa menentukan karakternya dalam bentuk dialog karena dia tidak memiliki dialog. Tapi karena dia berada di posisi pendukung yang baik, berarti secara tidak langsung dia itu sifatnya Baik. antagonis atau protagonis? Antagonis. Protagonis. Nah, sampai sini? Dan paham belum? Sekarang dan ya. Terakhir. Oke. Nyanyiin lagu Cinderella di dalam nyanyi ya. Aku cuma mau kasih pertanyaan. Ya. Satu lagi ya. Di mana latarnya? Latar tempat atau latar waktu? latar. Latar ada berapa? Latar ada berapa? Ada tempat, ada waktu. Nah, ada 3. Latar waktu. Ada 4 sebenarnya, tapi yang biasa itu latar waktu, latar tempat, latar apa lagi? Suasana sama psikologi. Oh, Itu latar apa jadi? latar waktu. Waktu pokoknya Latar tempat. Betul, ya, betul latar tempat. Latar tempatnya apa, Rean? Anak-anak bisa. Latar tempat ada berapa tempat tadi yang dipakai, Rean? Dan tadi di cerita tadi Ada berapa latar tempatnya, Rean? Ya, rumah, benar. Kemudian nggak ada, mana ada diskotik? Kamu ngikutin aku malah sesat. Terus gimana lagi? Istana. Dua latar tempat. Tadi 2 latar tempat aja ya. Fokusnya ke 2 latar tempat istana. Terus apa lagi? Latar waktu. Latar waktunya jam berapa? Saat jam 12 malam. Latar waktu. Latar waktu ada disebutin satu. Malam. Tapi karena kalau kegiatan kan latar waktu itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tersirat itu langsung tidak tertulis, tersurat langsung. Contoh tadi dia bilang, kamu tidak usah pergi ke istana, mending kamu bersih-bersih rumah. Nah, bersih-bersih rumah itu identik dengan kegiatan apa? Di waktu kapan? Sore. Hah? Hari. Identik di pagi hari. Kemudian dia ke istana malam atau sore? Malam. Sore atau malam? Malam. Sore atau sore? Malam hari. Malam hari. Ketika pulangnya jam 12 malam. Berarti berangkatnya itu nggak mungkin jam 12 malam. Anggaplah dia ikut pesta dan lain-lain. Orang pesta malam itu rata-rata jam berapa? Jam 8 malam mulainya. Berarti pestanya sekitar 4 jam. Berarti latar waktunya itu di pagi hari dan malam hari. Latar tempatnya rumah dan istana. Latar suasana dan latar psikologinya gimana? Ada yang tahu? Suasananya gimana? Sedih. Senang. Romantis. Romantisnya di mana? Ini Nah, ketika bertemu pangeran, ketika bertemu pangeran, bertemunya di mana? Di istana atau di rumah? di rumah. Nah, dua-duanya di istana dan di Dua-duanya kan. rumah. Ya. Apalagi Raven, pertanyaannya Raven. Dan setelah itu siapa yang bisa sampaikan pesan moral dari cerita? Nah, pesan moral ini yang paling penting. Dalam setiap cerita itu pasti ada pesannya. Ada yang disampaikan penulis. Ini terakhir ya pesan moral. Ya, pesan moral. Coba
Suruh temennya tulis pesan moralnya, nanti dibacakan satu-satu. Bilang. Ya. Tulis sekarang bilang. Coba. Pak, silakan boleh tulis dulu. Tulis dulu pesan moral apa yang kalian dapatkan dari cerita Cinderella. Pesan moralnya apa yang kalian dapat dari cerita tersebut tadi yang sudah saya Boleh katakan. Nah, itu pesan moral itu dari Raven, pesan moralnya. Kalau dari Pak Alvin, kutipan yang menjelaskan di mana sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga dalam cerita. Di situ tadi ada sudut pandang orang kedua yang dipakai. Kutipan sudut pandang orang kedua, kutipannya saja. Ketika apa? Ketika apa? Ketika ada. Nggak ada, Pak. Ada. Kutipannya aja. Ketika Ibu Tiri berdialog dengan Ella, dia menggunakan kata Aku. Kamu. kamu. Udah, kamu. Apa saya kira sudut pandang itu bisa dari narasi. Hah? Narasi. Narasi apa? Kayak misal gadis itu pergi ke istana dengan kereta kuda, bukan di dialog. Bisa sebenarnya, tapi kan untuk yang disampaikan Raven kan tidak ada dalam bentuk narasi. Kebanyakan bentuknya dialog. Tidak ada bentuk narasi. Rata-rata yang disampaikan Raven itu berbentuk dialog. Jadi sulit untuk menentukan sudut pandang dalam bentuk narasinya. Dia kebanyakan bercerita. Tadi dialog, lebih pada dialog, banyak dialognya. Jadinya namanya orang ketiga. Orang ketiga memang kebanyakan menyebutkan nama. Tapi kan ada dialog kamu boleh sebenarnya, nggak jadi masalah. Jadi kalau di dialog bilang kamu itu masuknya orang kedua. Tidak sebenarnya, cuman kenapa agar kalian bisa membedakan yang mana sudut pandang pemakai orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Makanya tadi Pak bilang kalau pemakai sudut pandang orang kedua itu sangat sulit ditemukan dalam satu cerita. Makanya kebanyakan hanya kutipan saja. Tapi kalau misalnya cerita panjang dari awal sampai akhir itu sulit menulis cerita sudut pandang orang kedua. Makanya rata-rata sudut pandang dalam cerita itu kalau bukan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Menceritakan diri sendiri atau menceritakan orang lain dalam sudut pandang ketiga. Paham? Jelas? Tadi sudut pandang pertama apa? Udah sudut pandang orang pertama kamu mau tahu. Enggak, maksud tuh kayak ceritain dia atau Dia itu sudut pandang orang keberapa? tiga. Emang ada ya? Kalau aku, Emang aku pertama bukannya kedua. Nah iya ya. Makanya mana Ki? Lagi ngelek belum connect. sudah? Itu aja kalian cari kutipannya di mana sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau dalam ceritanya Serapan, pasti dia sudut pandang orang ketiga. Kalau dari sudut pandangnya Serapan. Tapi ketika ada dialog, bisa nggak kita ambil untuk sebagai bahan contoh saja di mana sudut pandang 1, 2, 3? Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau dalam bentuk cerita buku, kalian mau ambil sudut pandang orang 1, 2, 3 itu sangat sulit. Karena udah bentuknya campuran. Makanya ada sudut pandang campuran. Paham? Sudut pandang campuran itu bisa di dalam bukunya itu bisa sudut pandang orang 1, 2, dan 3. Makanya kebanyakan kutipan, sudut pandang orang kedua itu kebanyakan kutipan saja, bukan cerita utuh. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kalau tepat benar kata Raven boleh istirahat. Boleh istirahat. Dan siapa yang bisa sampaikan pasti boleh istirahat. Salam dulu Raven. Demikian cerita dongeng dari saya. Besok dongeng Terima lagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Raven. Silakan dongeng lagi. Pekan depan dongeng lagi Raven ya. Ya, insya Allah minggu depan mau lanjut